Tim penyusun Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan menyusun dokumen sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak generasi muda, khususnya orang asli Papua, untuk memanfaatkan keterampilan sebagai modal membangun usaha mandiri. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Torun Webro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Bapak semua, kita ke berita pertama. Tim penyusun Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan menyusun dokumen sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan Papua Selatan menghadapi bonus demografi. Ketua Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan, sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih, John Rahael, menegaskan konsultasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut John Rahael, Papua Selatan masih menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan dan kependudukan. Salah satunya adalah belum tuntasnya program wajib belajar 9 tahun yang dinilai dapat mempengaruhi kesiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Isu pendidikan ini kita punya tantangannya dua. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah membaca atau tidak, tapi sebenarnya kita berada pada situasi kritis. Ya, saya ahli demografi, jadi saya harus mengatakan itu. Papua Selatan akan gagal bonus demografi. Ya, saya sudah presentasi, Pak Gubernur minta saya presentasi di hadapan para pimpinan OPD di Papua Selatan. Saya mengatakan kita akan gagal karena persoalannya persoalan satu pendidikan, yang kedua kesehatan. Dia tidak berbanding lurus Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sehingga kalau itu tidak dibuat apa-apa, maka kita tidak akan mendapatkan hadiah itu. Karena hukum bonus demografi itu adalah bahwa usia produktif itu harus berkualitas, tangguh dan berdasar. Kita di Papua Selatan, kita gagal atau belum berhasil menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Nah, padahal kalau kita kaitkan dengan bonus demografi, ini adalah peluang ekonomi yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdasar. Sehingga kalau kita tidak bikin apa-apa, maka jangan kita marah-marah di sana. Itulah yang kemudian lahirlah dokumen Grand Design ini sebagai peta jalan supaya siapapun gubernurnya, siapapun kepala dinasnya sudah ada panduan untuk jangka panjang. Jadi dokumen ini selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 tahun yang kemudian roadmap-nya atau peta jalannya itu diterjemahkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. John menjelaskan Grand Design disusun sebagai pedoman pembangunan pendidikan selama 20 tahun dan akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah maupun program tahunan pemerintah daerah. Ia menambahkan penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan berbagai lembaga agar Grand Design yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan di Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pembangunan pendidikan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pesan itu disampaikan saat konsultasi publik naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Tanah Merah. Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Hani Isak Nirahua, saat membuka konsultasi publik di Hotel Honai Tanah Merah, Kamis 9 Juli 2026, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan dinas pendidikan, melainkan juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Jeffrey mengajak seluruh peserta memberikan masukan dalam penyusunan Grand Design agar dokumen tersebut menjadi pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan Papua Selatan.
Ia juga menilai penguatan pendidikan karakter melalui sistem berasrama dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan di Papua Selatan harus boarding school, sekolah berasrama. Sudah harus untuk merubah karakter dari anak didik. Bukan lagi folk school. Tidak. Nah, ini penting. Sehingga mudah-mudahan di dalam grand design, saya tidak baca juga, ada untuk boarding school, pola berasrama. Papua maju dulu, ya dulu, itu karena asrama. Para pemimpin yang ada di Papua sisa-sisanya sampai hari ini itu jebolan asrama kalau dilihat. Nah, ini bagaimana ke depan Papua Selatan ini? Kita jangan tidur, kita cepat harus maju. Jangan kita bilang pendidikan di Jawa lebih baik dari kita. Tidak. Kita juga harus sama dengan mereka. Apa yang mereka belajar di sana harus sama dengan kita di sini. Terbukti, minta maaf saya yang berdiri di depan sini. Saya bisa sekolah dengan satu Indonesia, seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jeffrey turut menyoroti rendahnya budaya literasi, keterbatasan tenaga pendidik, serta tingginya angka putus sekolah, khususnya di kalangan orang asli Papua. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu agar tidak menimbulkan dampak sosial di masa mendatang. Pemerintah berharap Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan dapat menjadi landasan kebijakan untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat,
Lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih bersama kami. Tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul menjadi salah satu sorotan dalam konsultasi publik Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Pengawas pendidikan mendorong penguatan peran dan dukungan pemerintah agar pengawasan pendidikan berjalan lebih optimal. Dalam konsultasi publik yang digelar di Tanah Merah, Pengawas Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Emmanuel Wedo, mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul mencapai lebih dari 4.000 anak. Menurut Emmanuel, kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang memerlukan penguatan fungsi pengawasan pendidikan. Ia berharap Grand Design Pembangunan Pendidikan dapat menjadi landasan kebijakan untuk memperkuat tugas dan kewenangan pengawas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul itu 4.000 lebih. Anak yang tidak melanjutkan putus ATS. Ya. Kemudian tugasnya kami sebagai pengawas, maka kami sangat berterima kasih dengan adanya desain pembangunan khususnya kepada Bapak Dr. Agus John Rahai, yang mana rancangan ini membuat kami untuk pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul ini, perda itu perlu ditetapkan dan merangka bagaimana tugas kami sebagai seorang pengawas untuk memantau wilayah yang ada di daerah ini. Kami selama ini tugasnya sebagai pengawas di wilayah binaan itu sehingga untuk menjangkau ke tempat-tempat yang kami rujukan ke sana tidak terkontribusi. Ini mungkin harapan kami sebagai tim itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Itu yang harapan kami. Selain menyoroti tingginya angka putus sekolah, Emmanuel juga mengungkapkan masih ditemukan pelanggaran disiplin
oleh sebagian tenaga pendidik, termasuk guru yang tidak berada di tempat tugas. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada kualitas layanan pendidikan di sekolah. Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan melalui regulasi dan fasilitas operasional agar pengawas dapat menjalankan tugas hingga ke wilayah-wilayah binaan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak generasi muda, khususnya orang asli Papua, untuk memanfaatkan keterampilan sebagai modal membangun usaha mandiri. Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah saat menutup pelatihan keterampilan bagi pencari kerja orang asli Papua di Tanah Merah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi, menegaskan, keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan harus terus dikembangkan agar mampu menjadi sumber penghasilan. Menurutnya, keahlian di bidang otomotif, menjahit maupun komputer dapat menjadi modal untuk membangun usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Fabianus juga mengingatkan masyarakat agar tidak berharap adanya penerimaan tenaga honorer dalam waktu dekat. Ia menjelaskan kebijakan pemerintah pusat dan kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan adanya penambahan pegawai non-ASN. Sebagai sekda ada 4 bulan ini saya ada yang prihatin juga. Kasihan, ini kita punya anak-anak bukan dari luar, anak-anak Bovendigul datang dengan maaf-maaf itu menuntut paksa sampai marah-marah menuntut diterima jadi pegawai honor. Kenapa sambil waktu datang ke sini untuk beberapa hal yang saya mau sampaikan antara lain ini. Jadi mungkin menurut adik-adik itu enaknya itu jadi pegawai negeri. Kalau menurut saya, nanti setelah jadi pegawai negeri, menyesal. Jangan pikir jadi pegawai negeri. Waktu kamu tersita habis-habisan. Kamu tidak kebebasan. Masuk jam 8 sampai jam 4. Di sana istri, anak terbengkalai. Nasib tambahan tidak ada. Atau rezeki tambahan tidak ada. Apalagi begitu masuk, belum CP sudah kredit. Ya bunuh diri. Selain mendorong masyarakat membangun usaha mandiri, Fabianus juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat segera dirasakan manfaatnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pelatihan keterampilan yang diberikan mampu melahirkan wirausaha baru, menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri.
membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Sulung semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul mendorong orang asli Papua untuk memanfaatkan pelatihan keterampilan sebagai bekal membangun usaha mandiri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada peluang menjadi aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak. Dalam konsultasi publik yang digelar di Tanah Merah, Pengawas Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Emmanuel Wedo, mengungkapkan hasil pemantauan menunjukkan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul mencapai lebih dari 4.000 anak. Menurut Emmanuel, kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang memerlukan penguatan fungsi pengawasan pendidikan. Ia berharap Grand Design Pembangunan Pendidikan dapat menjadi landasan kebijakan untuk memperkuat tugas dan kewenangan pengawas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul itu 4.000 lebih. Anak yang tidak melanjutkan putus ATS. Ya. Kemudian tugasnya kami sebagai pengawas, maka kami sangat berterima kasih dengan adanya desain pembangunan khususnya kepada Bapak Dr. Ratus John Rahai, yang mana rancangan ini membuat kami untuk pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul ini, perda itu perlu ditetapkan dan merangka bagaimana tugas kami sebagai seorang pengawas untuk memantau wilayah yang ada di daerah ini. Kami selama ini tugasnya sebagai pengawas di wilayah binaan itu sehingga untuk menjangkau ke tempat-tempat yang kami rujukan ke sana tidak terkontribusi. Ini mungkin harapan kami sebagai tim itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Itu yang harapan kami. Selain menyoroti tingginya angka putus sekolah, Emmanuel juga mengungkapkan masih ditemukan pelanggaran disiplin oleh sebagian tenaga pendidik, termasuk guru yang tidak berada di tempat tugas. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada kualitas layanan pendidikan di sekolah. Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan melalui regulasi dan fasilitas operasional agar pengawas dapat menjalankan tugas hingga ke wilayah-wilayah binaan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini.
Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Mubagen, mubagenet, mubagenet, mubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tuan Webro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.